恒的力量吧！ Di bagian sebelumnya, terlihat Xiaofan dan Biao keluar dari ruang buku langit. Ia pun langsung menghantamkan kekuatan sihirnya ke arah Yuyanzi. Akan tetapi terlihat Xiaofan tak mampu menampung kekuatan kedua buku langit. Hingga Biao memutuskan untuk menarik salah satu buku langit di dalam tubuh Xiaofan. 小凡， Sedangkan di tempat lain juga terlihat Yunzu tak kuat lagi menahan rasa sakit akibat hantaman sihir darah iblis Yuyanzi. Ia mengatakan untuk kembali ke istana peri laut timur karena tugasnya sudah selesai membantu Xiao mendapatkan kembali kota Dinghai dari tangan Yuyanzi. 玉树，玉树。 Hingga keesokan harinya pun tiba, terlihat Xiaofan yang sudah membaik karena buku langit kedua berhasil ditarik oleh Biao menggunakan ajian sihir patah hati. Akan tetapi terlihat Jingyu khawatir karena saat ini sekte Raja Hantu memiliki dua gulungan buku langit. Sedangkan di sisi lain terlihat Yaoyi sedang berbincang pada Biao untuk merencanakan misi selanjutnya, di mana ia mengajak Biao untuk segera kembali di sekte Raja Hantu. Akan tetapi dirinya menolak karena khawatir pada keadaan Xiaofan yang belum sembuh. Ia tetap memaksa Biao untuk ikut bersamanya esok hari. Tak lama kemudian terlihat Xiaofan kena semprot Yaiji. Ia marah pada Xiaofan karena mengetahui buku langit kedua berada di tangan Biao. Ia memerintahkan pada Xiaofan untuk merebut kembali buku langit. Akan tetapi Xiaofan mengatakan pada Yaiji di mana Biao memiliki hati yang baik meskipun dari sekte iblis. Yaiji yang mendengarkan hal itu, ia mengancam Xiaofan untuk melaporkan semua kejadian di kota Dinghai, di mana Xiaofan bersekongkol dengan sekte Raja Hantu. Jingyu mencoba meredamkan amarah Yaiji untuk tidak melaporkan pada tetua sekte King Yun, dan ia akan berusaha untuk merebut kembali buku langit di tangan Biao. Hingga keesokan harinya terlihat Jingyu menemui Biao bertujuan untuk mengambil buku langit beralasan atas permintaan Xiaofan. Akan tetapi Biao tak akan memberikan padanya. Jingyu pun tetap memaksa hingga tak lama kemudian Yaoyi mengajak Biao pergi dari hadapan Jingyu. Jingyu pun memberitahu pada Xiaofan bahwa Biao tak memberikan buku langit padanya. Ia akan memberikan buku langit jika Xiaofan yang langsung memintanya. Jingyu juga mengatakan bahwa Biao dibawa pergi oleh Yaoyi menuju sekte Raja Hantu. Xiaofan yang mengetahui hal itu, ia akan mengejar Biao untuk mengambil buku langit yang dibawanya. Tak lama kemudian terlihat Biao mensedih karena khawatir akan keadaan Xiaofan, serta ia mengenang semua kenangan indah nan manis bersamanya. Yaoyi yang tak tahan melihat Biao tersiksa perasaan, ia berniat untuk membunuh Xiaofan. Akan tetapi Qilong menghentikan niat Yaoyi, di mana dirinya pernah mendengarkan bahwa Xiaofan akan dijadikan alat sebagai pembangkitan Dewa Iblis oleh Raja Hantu. Di tempat lain terlihat Yuyanzi masih terluka parah, yang tak lama kemudian ia dihampiri seseorang. Yang tak lain ialah Penjagayan, di mana ia selama ini bersembunyi di markas gua ular untuk memulihkan sihir kekuatannya.
Penjagayan kemudian menanyakan pada Yu Yanzi mengenai keberadaan buku langit. Melihat kesempatan dalam kesempitan, ia memberitahu penjagayan serta memanfaatkan untuk merebut buku langit di tangan Biao. Sedangkan di sisi lain, terlihat Jingyu bersama senior Yaeji akan melanjutkan perjalanannya untuk kembali ke sekte Qingyun. Akan tetapi mereka berdua sempat beradu mulut, di mana Yaeji akan tetap melaporkan bahwa mereka bekerja sama dengan sekte iblis. Di tempat lain, Biao juga mengatakan pada Yaoyi di mana ia tak akan memberikan buku langit pada ayahnya karena sang ayah akan tetap berambisi untuk membangkitkan dewa iblis yang mengancam semua nyawa orang tak bersalah. Yaoyi yang mendengarkan penjelasan Biao, ia tak bisa berkata sepatah apapun. Ia menyuruh Biao untuk menemui sang ayah untuk meminta kejelasan maksudnya. Biao kemudian menyuruh Yaoyi untuk pergi dari hadapannya. Tak lama kemudian terlihat ia mencari rumah penginapan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanannya keesokan paginya. Sedangkan di tempat lain, terlihat Xiao Fan yang tiba-tiba beradu kekuatan dengan Qilong. Yang kemudian Xiao Fan menanyakan keberadaan Biao padanya. Qilong memberitahu bahwa Biao sedang dalam perjalanan menuju Gunung Haoqi bersama Yaoyi. Di sisi lain, terlihat Yaoyi tiba-tiba diserang penjagayan yang mengira bahwa ia adalah Biao. Ia pun salah sasaran dan kabur melihat Yaoyi karena ia tak akan mampu melawannya. Yaoyi yang mengetahui mereka dari sekte Wandu, ia langsung mengutus burung sihir pelacak untuk memberitahu Biao jika akan ada seseorang yang ingin mencelakainya. Sedangkan di sisi lain, Xiao Fan juga mencari keberadaan Biao. Akan tetapi dirinya tak sadar jika Biao berada di belakangnya. Yang kemudian terlihat Biao berada di dalam rumah penginapan. Ia pun terus mengingat bumbu-bumbu kenangan manis bersama Xiao Fan. Hingga keesokan paginya pun tiba, di mana ia menyuruh pelayan untuk meracikkan obat karena tiba-tiba dirinya pusing dan mual. Ternyata penjagayan sudah mengetahui keberadaan Biao. Ia juga yang menyebarkan racun di kamar Biao. Dan ia juga menyuruh pelayan untuk memasukkan racun pada minumannya. Yang kemudian penjagayan memberikan upah di mana di dalam kantong tersebut ternyata berisikan serangga beracun yang seketika nyawa sang pelayan terbang ke angkasa alias modar. Terlihat keadaan Biao yang semakin melemah karena efek racun penjagayan. Sedangkan di sisi lain, Xiao Fan bertemu Yaoyi yang bersama-sama mencari keberadaan Biao. Terlihat juga senjata Xiao Fan mengeluarkan cahaya di mana Biao sedang dalam bahaya. Mereka juga menemukan orang mati yang diduga terkena serangga berbisa. Yaoyi pun menyuruh Xiao Fan untuk segera melacak keberadaan Biao. Di sisi lain, tiba-tiba Biao diserang penjagayan di dalam rumah penginapan yang tak lain untuk mendapatkan buku langit di tangan Biao. Akan tetapi, penjagayan berhasil merampas gelang Biao yang berisikan buku langit. Yang kemudian, penjagayan berusaha mengeluarkan buku langit di dalam gelang Biao. Akan tetapi dirinya tak berhasil membukanya, di mana kita diberitahu bahwa gelang tersebut disegel oleh Biao dengan ajian sihir patah hati. Tak akan mampu seseorang membukanya jika belum merasakan patah hati. Dan terlihat Xiao Fan yang terus berusaha mencari keberadaan Biao. Akan tetapi dirinya dan Yaoyi belum berhasil menemukan keberadaan Biao. Yang kemudian terlihat si cantik Biao di tepi air terjun, menetralkan kekuatan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Akan tetapi lagi-lagi tongkat sihir Xiao Fan mengeluarkan cahaya dan terlihat Biao diserang penjagayan jarak jauh menggunakan kekuatan sihirnya.
Tak lama kemudian Xiaofan berhasil menemukan Biao dan menggagalkan rencana penjagaayan. Terlihat Xiaofan membawanya di bawah pohon serta membakarkan kambing yang tak tahu dari mana ia dapatkan. Disinilah Biao semakin merasakan kenyamanan dan perasaan cinta semakin dalam. Seruput kopimu sobat dan nyalakan udutmu. Mantap. Di sisi lain, terlihat penjagayan menemui Raja Hantu berniat mengadu domba Xiaofan. Akan tetapi ia langsung dihajar oleh Raja Hantu karena melihat benda sihir gelang Biao berada di tangannya. Penjagayan yang pandai bersilat lidah, ia mengatakan pada Raja Hantu untuk menerima sektenya bergabung bersamanya. Raja Hantu yang pandai, ia belum bisa memutuskan sekte Wandu untuk bergabung dengan sektenya.